Pertandingan panas tersaji dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia ketika Borneo FC Samarinda menjamu Persebaya Surabaya dalam duel yang sejak awal sudah diprediksi berlangsung sengit. Namun siapa sangka, laga yang mempertemukan dua tim papan atas ini justru berubah menjadi panggung dominasi tuan rumah. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan tempo tinggi. Kedua tim mencoba mengambil inisiatif serangan demi menciptakan peluang lebih dulu. Borneo FC yang tampil di hadapan pendukung sendiri terlihat sangat percaya diri dengan memainkan permainan cepat dari kaki ke kaki. Sementara itu, Persebaya Surabaya berusaha menahan tekanan dengan membangun serangan balik yang mengandalkan kecepatan lini depan mereka. Dominasi tuan rumah mulai terlihat sejak menit-menit awal pertandingan. Para pemain Borneo FC terus menekan pertahanan Persebaya yang dipaksa bekerja ekstra keras untuk meredam gelombang serangan. Tekanan yang terus dilancarkan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-16. Gol pembuka Borneo FC tercipta melalui kerjasama yang sangat rapi di lini serang. Gelandang kreatif Mariano Pralta Anes mengirimkan umpan matang yang mengarah tepat ke area berbahaya di dalam kotak penalti Persebaya. Bola tersebut berhasil disambut dengan baik oleh Juan Felipe Villa yang berdiri di posisi ideal. Tanpa membuang kesempatan, Juan Villa langsung melepaskan penyelesaian yang akurat dan sukses menaklukkan penjaga gawang Persebaya. Gol tersebut membuat Borneo FC unggul 1-0 sekaligus memanaskan atmosfer pertandingan. Sorak-sorai supporter tuan rumah pun langsung menggema menyambut gol pembuka tersebut. Setelah gol itu, pertandingan semakin menarik untuk disaksikan. Persebaya mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun pertahanan Borneo FC tampil sangat disiplin dan sulit ditembus oleh para pemain bajul ijo. Di sisi lain, Borneo FC justru semakin percaya diri dalam menguasai jalannya pertandingan. Mereka tampil lebih sabar dalam mengatur tempo permainan dan terus mencari celah di pertahanan Persebaya. Beberapa peluang berbahaya sempat tercipta, namun hingga babak pertama berakhir skor tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Memasuki babak kedua, pertandingan justru semakin panas. Persebaya mencoba tampil lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan, sementara Borneo FC tetap menunjukkan dominasi mereka dalam penguasaan bola. Tempo permainan meningkat dan kedua tim terus berusaha menciptakan peluang berbahaya. Namun di tengah upaya Persebaya untuk bangkit, Borneo FC justru menunjukkan kualitas permainan yang jauh lebih efektif. Serangan demi serangan yang dibangun Pesut Etam terlihat semakin berbahaya dan membuat lini belakang Persebaya mulai kewalahan. Babak kedua pun akhirnya berubah menjadi panggung pertunjukan bagi para pemain Borneo FC. Gol demi gol tercipta dengan cara yang spektakuler, mulai dari tendangan bebas indah, aksi soloran memukau, hingga penyelesaian tajam di depan gawang. Dominasi tersebut membuat pertandingan perlahan berubah menjadi mimpi buruk bagi Persebaya Surabaya. Drama gol yang tercipta di babak kedua akhirnya memastikan kemenangan besar bagi Borneo FC. Laga ini pun menjadi salah satu pertandingan paling mencolok di pekan ini dalam kompetisi Liga 1 Indonesia, karena menunjukkan betapa tajam dan berbahayanya lini serang Pesut Etam saat berada dalam performa terbaik mereka. Memasuki babak kedua, pertandingan antara Borneo FC Samarinda dan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 Indonesia semakin memanas. Tertinggal 1 gol membuat Persebaya mencoba tampil lebih agresif sejak awal babak kedua. Tim tamu meningkatkan intensitas serangan dan mencoba menekan pertahanan Borneo FC demi mencari gol penyama kedudukan. Meski demikian, dominasi permainan justru masih berada di tangan tuan rumah. Borneo FC tetap tampil tenang dalam menguasai bola dan mampu mengatur tempo permainan dengan sangat baik. Para pemain Pesut Etam terlihat lebih sabar dalam membangun serangan, sembari menunggu celah di lini pertahanan Persebaya yang mulai terlihat goyah. Persebaya sebenarnya beberapa kali mencoba menembus pertahanan Borneo FC melalui serangan cepat dari sisi sayap. Namun solidnya barisan belakang tuan rumah membuat setiap upaya yang dibangun bajul ijo selalu berhasil dipatahkan sebelum benar-benar membahayakan gawang. Momentum penting kembali terjadi pada menit ke-59 ketika Borneo FC mendapatkan peluang emas melalui situasi tendangan bebas. Bola mati tersebut menjadi kesempatan berbahaya bagi tuan rumah karena dieksekusi oleh gelandang berpengalaman Juan Felipe Villa. Dengan teknik yang sangat baik, Juan Villa melepaskan tendangan bebas melengkung yang mengarah langsung ke sudut gawang. Bola meluncur deras melewati pagar hidup pemain Persebaya dan menuju gawang yang dijaga oleh Hernando Ari. Kiper Persebaya sebenarnya sudah berusaha melakukan penyelamatan dengan melompat ke arah bola. Namun derasnya laju bola membuat Hernando Ari tidak mampu menjangkaunya. Bola akhirnya bersarang di dalam gawang dan membuat Borneo FC berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0.
Gol indah tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Borneo FC. Sorakan para pendukung tuan rumah pun semakin menggema di stadion karena tim kesayangan mereka kini berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Belum sempat Persebaya bangkit dari tekanan, Borneo FC kembali memberikan pukulan telak hanya 3 menit kemudian. Kali ini giliran Mariano Peralta Anes yang menunjukkan kualitas individunya dalam sebuah aksi luar biasa. Peralta memulai aksinya dari area pertahanan Borneo FC. Dengan kecepatan dan kelincahannya, ia melakukan soloran melewati beberapa pemain Persebaya yang mencoba menghentikannya. Aksi dribble tersebut membuat lini pertahanan Bajul Ijo menjadi kacau. Setelah berhasil memasuki area kotak penalti, Peralta dengan tenang melepaskan tembakan pelacing menggunakan kaki kanannya. Bola mengarah ke sudut gawang dan kembali gagal dijangkau oleh Hernando Ari. Gol tersebut membuat Borneo FC semakin menjauh dengan keunggulan 3-0. Aksi soloran Peralta menjadi salah satu momen paling spektakuler dalam pertandingan ini dan semakin menegaskan dominasi pesut etam atas Persebaya Surabaya. Keunggulan 3 gol membuat permainan Borneo FC semakin nyaman. Mereka mampu mengontrol jalannya pertandingan dengan lebih luasa, sementara Persebaya mulai terlihat kesulitan mengembangkan permainan mereka. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan oleh tuan rumah. Hanya berselang beberapa menit, Borneo FC kembali berhasil menambah gol pada menit ke-68 melalui penyerang Julio Cesar Obieta. Gol tersebut bermula dari sebuah serangan cepat yang membuat lini pertahanan Persebaya kembali kerepotan. Bola yang mengarah ke depan gawang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Obieta. Dengan penyelesaian yang tenang dari jarak dekat, ia sukses menaklukkan Hernando Ari dan membuat skor berubah menjadi 4-0. Gol keempat tersebut semakin menunjukkan betapa dominannya Borneo FC dalam pertandingan ini. Serangan mereka begitu efektif dan mampu memanfaatkan hampir setiap peluang yang tercipta. Sementara itu, Persebaya Surabaya yang sudah tertinggal jauh tetap berusaha untuk bangkit. Para pemain Bajul Ijo mencoba meningkatkan tempo permainan demi setidaknya mencetak gol hiburan bagi tim mereka. Usaha Persebaya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73. Bek Leo Lelis berhasil memperkecil ketertinggalan melalui sebuah peluang di dalam kotak penalti.